Oke anak-anak, kita lanjutkan pada perkalian matriks. Nah, secara umum, jika diketahui matriks A dengan ordo M kali N dan matriks B dengan ordo N kali P, maka perkalian matriks A dan matriks B adalah A dikali dengan B, atau ditulis dengan AB. Nah, menghasilkan matriks baru dengan ordo M kali P. Nah, jadi di sini istilahnya huruf N-nya itu melebur ya. Nah, di sini kita punya matriks A dengan ordo M kali N. Kemudian kita kali dengan matriks B dengan ordo N kali dengan P. Hasilnya adalah matriks AB ya dengan ordo M kali P. Jadi N-nya sudah melebur di sini. Nah, kemudian misalkan semua hasil kali dan hasil penjumlahan terdefinisi. Terdefinisi itu artinya ada hasilnya seperti itu. Untuk matriks A, matriks B, dan matriks C, serta untuk A merupakan anggota bilangan real, maka berlaku yang pertama itu sifat tidak komutatif anak-anak. Nah, sekarang kita harus lebih hati-hati nih di bagian perkalian matriks. Jadi di sini tidak komutatif. Jadi ketika kita mengalihkan A dikali dengan B, itu nanti hasilnya tidak sama dengan B dikali dengan A. Jadi hati-hati. Di sini kita perlu memperhatikan urutan. Nah, kemudian misalnya ya, kita punya matriks A yaitu dengan anggotanya adalah negatif 1, 3, 2, 4, dan matriks B-nya adalah dengan anggota 5, 6, 7, 9. Nah, jadi di sini kita punya tabel bagian sebelah kiri kita ini untuk perkalian A dengan B, sedangkan bagian sebelah kanan untuk perkalian B dengan A. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan di sini saja matriks A kita ini dan matriks B kita ini. Nah, untuk perkalian harus kita lihat. Di sini ada baris pertama pada matriks A dan di sini ada kolom pertama matriks B. Jadi kita harus hati-hati. Jadi aturannya yaitu negatif 1 kita kali dengan 5 dulu. Nah, negatif 1 kali 5 dulu ditambah dengan 3 kali dengan 7. Nah, begitu juga setelah kita selesai pada baris pertama, kita lanjut ke baris yang kedua. Baris kedua kita ada bilangan 2 dan 4. Berarti kita tulis dulu bilangannya 2 dan di sini 4. Oke, berarti 2 ini kita kali dengan 5. Oke, di sini 5. Kemudian 4 kita kali dengan 7. Nah, istimewanya apa anak-anak? Di sini coba kita lihat ya. Ini matriks kita negatif 1, 3, 2, 4. Ya, matriks A kita. Nah, sedangkan di sini ternyata ada bilangan istimewanya nih. Ada 5 di sini dan ada 7 di sini. Jadi, untuk perkalian kita harus hati-hati. Ya, di sini kita harus mengalihkannya baris dulu dengan kolom ya. Kolom pertama untuk baris, maksudnya kolom pertama untuk matriks B kita. Jadi di sini untuk perkalian matriks B, tapi bagian kolom 1, sedangkan di sini untuk kolom yang kedua nanti. Oke. Jadi paham ya? Nah, kemudian kita coba lagi untuk yang kolom keduanya. Nah, kolom kedua ini kita kan punya matriksnya ini ya. Negatif 1, 3, 2, 4. Oke, kita lihat dulu negatif 1, 3, 2, 4. Oke. Nah, kemudian baris kali kolom. Kolom yang kedua. Baris pertama kali kolom kedua dulu. Baris pertama kita yaitu negatif 1, 3. Negatif 1 kita kali dengan 6. Ya. Kemudian ditambah dengan 3 kali 9. Oke. Nah, kemudian baris kedua kita yaitu ada 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, kemudian pada kolom kedua matriks B kita, jadi 2 kali 6
2 kali 6, oke. Ditambah dengan 4 kali 9, oke, gini ya. Nah, kemudian kita peroleh negatif 1 kali 5 ditambah dengan 3 kali 7. Hasilnya adalah 16. Kemudian, negatif 1 kali 6 ditambah dengan 3 kali 9 adalah 21. Nah, kemudian 2 kali 5 ditambah dengan 4 kali 7. Hasilnya adalah 38. Kemudian, 2 kali 6 ditambah dengan 4 kali 9. Hasilnya adalah 48. Nah, ini untuk yang bagian sebelah kiri. Kemudian untuk bagian sebelah kanannya yaitu ada B dikali dengan A. B kita yaitu matriks B, kemudian di sini matriks A. Nah, sama ya, baris kali kolom. Baris kali kolom. Nah, baris kita, lihat perhatikan pada baris pertama matriks B ini dan kolom pertama matriks A. Oke. Kita perhatikan saja di sini 5, 6, 7, 9. Kemudian di sini pada kolom 1 terdiri dari negatif 1 dan 2. Di sini untuk negatif 1 dan di sini untuk 2 maksudnya ya. Nah, kemudian ini sudah selesai yang untuk kolom pertama matriks A. Sekarang kita perlu menyelesaikan untuk kolom kedua matriks A. Ya, nah kita tuliskan dulu, nggak apa-apa nih. 5, 6, 7, 9. Matriks B-nya kita tulis dulu boleh. Kemudian di sini ada kolomnya. Kolom kedua matriks A kita yaitu anggotanya adalah 3 dan 4. 3-nya kita letakkan sini dan 4-nya letakkan sini, oke? Nah, kita peroleh 5 kali negatif 1 ditambah dengan 6 kali 2 adalah 7. 5 dikali dengan 3 ditambah dengan 6 kali 4 adalah 39. Kemudian 7 kali negatif 1 ditambah dengan 9 kali 2 adalah 11. Kemudian 7 dikali dengan 3 ditambah dengan 9 kali 4 adalah adalah 57. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhirnya, oh ternyata ordonya sama sih, 2 kali 2 semua ya ini ya. Tapi untuk bilangannya, untuk anggota dari matriksnya berbeda semua ya. Nah, di sini 16, 21, 38, 48. Sedangkan di sebelah kanan itu 7, 39, 11, 57. Sehingga harus hati-hati ya, ketika kita mengalihkan A kali B dengan B kali A itu berbeda hasilnya, oke? Nah, kemudian anak-anak kita masuk pada bagian sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif itu kan pengelompokan ya. Nah, di sini kita punya matriks A, kita kali dalam kurung matriks B kali C. Kemudian apakah sama dengan ketika kita punya matriks perkalian matriks AB terlebih dahulu, kemudian kita kali dengan C. Apakah sama hasilnya? Nah, sekarang kita langsung pada contohnya saja. Yaitu kita punya matriks A dengan anggota negatif 1, 3, 2, 4. Kemudian matriks B anggotanya 5, 6, 7, 9. Dan matriks C-nya adalah 1, 2, negatif 1, 0. Nah, kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Di sini untuk yang dikerjakan terlebih dahulu adalah B kali C-nya dulu. Sedangkan untuk yang sebelah kanan yaitu A dikali B-nya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita perhatikan pada bagian sebelah kiri dulu ya. Nah, di sini matriks A, kemudian matriks B, matriks C. Nah, matriks B kali C-nya ini kita kerjakan terlebih dahulu, oke? Nah, masih ingat ya tadi caranya untuk mengalihkan matriks dengan matriks. Nah, di sini kita lihat misalnya adalah kita punya 5, 6, matriks 5, 6, 7, 9 kita kali dengan matriks 1, 2, negatif 1, 0. Nah, kita peroleh, di sini kita perhatikan ada, kita lihat matriks B-nya dulu, kemudian kolom 1 pada matriks C ya. Pada kolom 1 matriks C ini anggotanya siapa aja? 1 dan negatif 1. Perhatikan ya, 1 dan negatif 1 dulu. Oke, yang sebelah sini kita lihat 5, 6, 7, 9. Nah, kemudian 1 dan negatif 1-nya
kita letakkan sini. 1, kemudian negatif 1-nya sebelah sini. Oke. Nah, di sebelah sini sudah selesai untuk kolom 1. Sekarang kita masuk pada kolom 2 matriks C. Nah, matriks B kita tetap ya, 5, 6, 7, 9. Nah, sekarang kita punya anggotanya ada 2 untuk kolom 2 ini, yaitu 2 dan 0. 2-nya kita letakkan sini, dan 0-nya kita letakkan sini. Nah, kemudian kita selesaikan, kita peroleh negatif 1, 10, negatif 2, 14. Oke, nah, matriks A-nya kita tetap ya. Nah, kemudian, lagi nih anak-anak, kita kalikan lagi matriks A dengan matriks BC kita tadi. Matriks baru, hasil perkalian B dengan C tadi kan yang ini loh. Nah, kemudian kita kalikan. Sama, kita lihatnya seperti ini aja biar lebih mudahnya. Kita punya matriks A kan? Di sini matriks A, ini matriks BC tadi ya. Nah, di sini kita punya ada kolom 1, kolom 2. Nah, kita per kolom aja. Kolom satunya ini anggotanya berapa? Negatif 1 dan negatif 2 ya. Nah, kita tuliskan dulu matriks A-nya negatif 1, 3, 2, 4. Nah, kemudian kita sisipkan anggota-anggota dari kolom 1 kita itu adalah negatif 1, kita letakkan di sini. Kemudian negatif 2-nya letakkan sini. Oke. Nah, kemudian sekarang untuk kolom yang kedua. Nah, matriks A kita tetap ya, negatif 1, 3, 2, 4. Nah, bagian sini kita letakkan 10. Kemudian bagian sini kita letakkan 14. Nah, kemudian kita peroleh, kita hitung ya, kita peroleh negatif 5, 32, negatif 10, 76. Nah, ordonya 2 kali 2. Nah, sedangkan untuk bagian sebelah kanan kita, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian matriks A dengan matriks B. Nah, kita peroleh matriks A, matriks B, kita kalikan terlebih dahulu, kemudian ini matriks C-nya. Di sini Ibu tuliskan dulu matriks C-nya, kemudian matriks A kali dengan matriks B. Ingat ya tadi, kita lihat matriks A-nya dulu, kemudian kita lihat kolom satu-satu kolomnya. Kolom 1 dulu, yaitu anggotanya 5 dan 7. Pada ini, kita tuliskan negatif 1, 3, 2, 4. Tetap ya matriksnya. Kemudian 5 dan 7-nya kita letakkan sini. 5 di sini dan 7-nya di sini, oke? Nah, ini untuk kolom 1 udah selesai. Kemudian kita kolom yang kedua. 6 dan 9 anggotanya ya. Nah, matriks A kita tetap ya. Negatif 1, 3, 2, 4. 6-nya kita tulis sini. Kemudian 9-nya kita tulis sini. Oke? Nah, kita peroleh. Kita hitung nih. Kemudian kita peroleh 16, 21, 38, 48. Kemudian matriks C kita tetap. Nah, kemudian kita harus mengalihkan hasil matriks baru tadi dikali dengan matriks C. Nah, kita lihat matriks barunya tetap ya. Nah, sekarang kita perlu melihat kolom 1 dan kolom 2 pada matriks C. Matriks C kolom 1 terdiri dari anggotanya siapa saja di sini? 1 dan negatif 1. Oke, kita tulis dulu. 16, 21, 38, 48. Kita tulis dulu ya. Nah, kemudian 1, negatif 1-nya kita sisipkan sini. 1-nya di sini dan negatif 1-nya di sini. Nah, kolom 1 sudah selesai. Sudah selesai kolom 1. Kemudian kita ke kolom yang kedua. Anggotanya adalah 2 dan 0. Matriks AB-nya kita tetap ya, 16, 21, 38, 48. Nah, 2-nya kita letakkan sini dan 0-nya letakkan sini. Nah, kita hitung, kita perolehlah negatif 5, 32, negatif 10, 76. Oh, ternyata benar. Jika kita punya matriks A, kemudian kita kali dengan matriks BC, di mana matriks BC ini kita selesaikan terlebih dahulu, akan sama dengan hasilnya matriks AB yang diselesaikan terlebih dahulu dikali dengan C. Nah, seperti itu anak-anak semua. Nah, anak-anak, kemudian kita masih pada sifat asosiatif untuk perkalian, tetapi sekarang adalah
perkalian matriksnya dengan skalar untuk sifat asosiatif. Nah, di sini kita punya skalar K kita kali dengan matriks AB, di mana dikerjakan terlebih dahulu matriks AB-nya, perkaliannya, nah sama dengan dalam kurung K kita kali dengan matriks A, tutup kurung, dikali dengan matriks B. Nah, sama dengan matriks A kita kali dengan dalam kurung K dikali dengan matriks B, tutup kurung. Nah, langsung pada contohnya yaitu kita punya matriks A. Matriks A-nya adalah negatif 1, 3, 2, 4, dan B-nya adalah 5, 6, 7, 9, dan K-nya adalah 3, oke? Di sini Ibu punya 3 kolom pada tabel yang kita punya ini. Kolom pertama untuk K dikali dalam kurung AB, kemudian kolom tengah untuk dalam kurung K kali dengan A, baru dikali dengan B, kemudian kolom yang ketiga kita punya A dikali dengan K kali B. Oke. Nah, kemudian kita selesaikan satu-satu ya. Kita lihat dulu pada bagian kolom sebelah kiri. Nah, di sini kita punya A-nya 3. A-nya kita masukkan, matriks A, kemudian matriks B-nya juga. Nah, kemudian kita selesaikan terlebih dahulu perkalian A dikali dengan B. Matriks A kali dengan matriks B. Kita selesaikan dulu. Ingat ya, kita tuliskan dulu matriks A-nya. Nah, baru kemudian kita sisipkan bilangan-bilangan yang terletak pada kolom 1 maupun kolom 2. Nah, kita lakukan seperti itu biar lebih mudah ya. Nah, di sini kita punya negatif 1, 3, 2, 4. Karena pada kolom 1 ini terdiri dari 5 dan 7, maka sisipkanlah 5 dan 7. Nah, kemudian pada kolom yang kedua kita punya negatif 1, 3, 2, 4. Oke, negatif 1, 3, 2, 4. Tetap ya. Nah, kita sisipkan angka 6 dan 9 pada kolom 2 ini ya. Nah, 6-nya kita sisipkan sini dan 9-nya sini. Oke, kita peroleh. Setelah kita hitung, kita perolehlah 16, 21, 38, 48. Nah, kita kali dengan skalarnya 3, yaitu 3 kali 16 berapa? 48. 3 kali 21 adalah 63. Kemudian 3 kali 38 adalah 114. 3 kali 48 adalah 144. Nah, seperti itu. Untuk yang kolom pertama, kolom yang kedua atau kolom tengah ini, kita punya yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 3 dikali dengan matriks A. Berarti matriks A-nya kita kali dengan 3 ya. Nah, berapa ini? Negatif 3, 9, 6, 12. Ingat ya, kalau perkalian skalar, berarti skalar itu milik semua anggota yang ada di dalam matriks tersebut. Nah, kemudian ini matriks B-nya, kemudian kita kali dengan matriks B, kita peroleh, ingat, kolom 1, kolom 2. Tuliskan dulu matriksnya, negatif 3, 9, terus 6, 12. Kita sisipkan angka 5 dan 7 di sini. Oke, nah kemudian pada kolom kedua, kita tuliskan dulu matriksnya, negatif 3, 9, 6, 12. Kemudian kita sisipkan bilangan 6 dan juga 9. Nah, kita peroleh, setelah kita hitung hasilnya adalah 48, 63, kemudian 114, 144. Oke. Nah, kemudian pada bagian kolom ketiga atau kolom yang paling kanan, di sini kita punya matriks A, kita kali dengan K dikali dengan matriks B. Di mana yang dikerjakan terlebih dahulu ini adalah skalar dikali dengan matriks B-nya. Nah, berarti kita punya 3 kali matriks B. Matriks B kita ini. Nah, kita peroleh, ingat ya, 3 ini milik semua anggota yang ada di dalam matriks B, yaitu 15, 18, 21, dan 27. Nah, kemudian ini matriks A kita. Kemudian kita selesaikan perkaliannya ya, antara dua matriks ini. Kita lihat matriks dengan kolom 1 dan kolom 2. Kita perhatikan kolom 1 dulu, 15 dan 21 ya bilangannya. Berarti kita tuliskan sini matriksnya dulu, negatif 1, 3, 2, 4.
kita sisipkan 15, dan kita sisipkan 21. Nah, kemudian pada kolom yang kedua, kita punya matriksnya adalah negatif 1, 3, 2, 4. Kemudian pada kolom 2, bilangannya siapa aja? 18 dan 27. Kita sisipkan 18-nya di sini dan 27-nya di sini. Nah, kemudian setelah kita hitung dan kita peroleh hasilnya adalah 48, 63, 114, dan 144. Nah, ternyata hasil akhir dari ketiga kolom yang kita punya ini, ternyata ordonya sama semua ya. 2 kali 2 semua. Dan setiap anggotanya juga sama ternyata. Oh, ternyata benar bahwa ketika kita punya K dikali dengan dalam kurung AB sama dengan dalam kurung K kali A dikali dengan B sama dengan A dikali dengan dalam kurung K kali B. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada bagian sifat distributif kiri. Nah, sifat distributif kiri ya, ingat-ingat. Kita punya ini, rumus umumnya adalah A dikali dengan dalam kurung B plus C. Atau bisa juga B dikurangi dengan C ya. Sama dengan hasilnya adalah A dikali dengan B ditambah dengan AC. Atau bisa juga AB dikurangi dengan AC. Oke. Nah, kita contohkan satu-satu. Untuk penjumlahan dan untuk pengurangan. Ini maksudnya plus minus di sini adalah ketika kita berlaku untuk penjumlahan, maka di sini juga berlaku untuk penjumlahan. Kalau di sini pengurangan, berarti di sini juga pengurangan. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu untuk penjumlahan dulu. Nah, di sini kita punya matriks A-nya adalah negatif 1, 3, 2, 4. B-nya adalah 5, 6, 7, 9. Kemudian C-nya adalah 1, 2, negatif 1, 0. Oke. Nah, di sini kita punya tabelnya. Ini untuk A dikali dengan B ditambah dengan C. Dan di sini untuk AB ditambah dengan AC. Nah, di sini berarti kita lihat dulu pada bagian kolom sebelah kiri. Yaitu kita punya matriks A, kemudian matriks B, dan matriks C. Tetapi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan dari matriks B ditambah dengan matriks C. Nah, kita peroleh berapa nih? Masih ingat ya penjumlahan tadi? Berarti letaknya sama, 5 tambah 1, kemudian 6 tambah 2, 7 ditambah negatif 1, 9 ditambah 0. Oke, nah kita selesaikan, dapatlah hasilnya 6, 8, 6, 9. Oke, nah di sini matriks A-nya kita turunkan sampai sini. Nah, kemudian kita kalikan anak-anak. Jadi ingat ya, kalau perkalian, kita lihat matriksnya, lihat kolom 1 dan kolom 2. Kita tuliskan dulu matriksnya, negatif 1, 3, 2, 4. Kolom satunya terdiri dari bilangan siapa saja? 6 dan 6. Oh, kita sisipkan di sini 6. Kemudian kita sisipkan lagi sini 6. Nah, kemudian untuk kolom yang kedua, kita tuliskan dulu matriksnya, negatif 1, 3, 2, 4. Di sini, pada kolom kedua ini terdiri dari berapa aja bilangannya? Ada 8 dan 9. Oh, sini kita sisipkan 8. Di sini kita sisipkan 9. Nah, kemudian setelah kita hitung-hitung, kita perolehlah hasilnya 12, 19, 36, 52. Nah, kemudian untuk bagian yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini kita, yaitu A kali dengan B, ditambah dengan A kali dengan C. Nah, di sini matriks A, matriks B, matriks A, matriks C kita. Nah, kemudian kita selesaikan satu-satu ya. Sini dulu, AB-nya dulu yang kita selesaikan. Ingat, di sini ada matriks kolom 1, kolom 2. Matriksnya kita tulis dulu. Negatif 1, 3, 2, 4. Kemudian, kolom 1 ini siapa aja nih anggotanya? 5 dan 7. Nah, sisipkanlah 5 dan sisipkanlah 7. Nah, kemudian, pada kolom yang kedua kita ini, punya siapa ini? 6 dan 9. Berarti kita tulis dulu matriksnya ya. Negatif 1, 3, 2, 4. Kemudian sisipkanlah 6 di sini dan sisipkanlah 9 di sini. Kita peroleh setelah kita hitung yaitu 16, 21, 38, dan 48. Nah, kemudian selanjutnya kita cari perkalian dari A, matriks A dengan
perkalian dengan matriks C. Kita peroleh yaitu, ingat di sini matriks kolom 1, kolom 2. Matriks kita negatif 1, 3, 2, 4. Di sini pada kolom 1 ada bilangan siapa aja? 1 dan negatif 1. Satunya sisipkan sini, dan negatif satunya sisipkan sini. Nah, kemudian kolom 2 terdiri dari bilangan apa aja nih? 2 dan 0. Kita tuliskan dulu matriksnya. Negatif 1, 3, 2, 4. Sisipkanlah 2 di sini, dan 0-nya di sini. Nah, setelah dihitung-hitung kita peroleh negatif 4, negatif 2, negatif 2, dan 4. Nah, kemudian hasil perkalian AB harus kita jumlahkan dengan AC. Hasil perkalian AC tadi. Nah, kita peroleh berapa nih? 16 ditambah negatif 4. Berapa? Dapatnya 12. 21 ditambah negatif 2. Oh, hasilnya 19. Kemudian 13 ditambah negatif 2. Berapa? 36. Kemudian 48 ditambah dengan 4. Ya, dapatnya adalah 52. Oh, ternyata hasil akhirnya sama. Nah, kita peroleh. Jadi benar ya bahwa ketika kita punya matriks A dikali dengan dalam kurung matriks B ditambah dengan C, tutup kurung sama dengan matriks A dikali dengan B ditambah dengan matriks A dikali dengan matriks C. Nah, begitu ya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sama seperti yang tadi, hanya saja tandanya di sini dikurangi ya. Di sini dikurangi, kalau tadi kan ditambah ya. Nah, matriksnya juga masih sama. Untuk A yaitu negatif 1, 3, 2, 4. Dan B-nya 5, 6, 7, 9. Dan C-nya 1, 2, min 1, 0. Nah, di sini pada bagian sebelah kiri kita, yaitu kita punya matriks A, kemudian matriks B kurangi matriks C. Nah, di sini yang dikerjakan terlebih dahulu siapa? Matriks B kurangi matriks C dulu ya, karena yang ada di dalam kurung. Nah, 5 dikurangi 1, hasilnya berapa? 4. 6 dikurangi 2, hasilnya 4. 7 dikurangi negatif 1, hasilnya adalah 8. 9 dikurangi dengan 0, ya ini hasilnya adalah 9. Nah, kita peroleh 4, 4, 8, 9. Nah, kemudian di sini matriks A kita tuliskan saja di sini, oke? Nah, kemudian matriks A harus kita kalikan dengan hasil pengurangan dari BC. B dikurangi dengan C ya. Nah, kita peroleh berapa nih? Ingat, matriks kolom 1, kolom 2. Matriksnya dulu kita tulis negatif 1, 3, 2, 4. Kolom 1 terdiri dari bilangan siapa saja? 4 dan 8. 4-nya sisipkan sini, dan 8-nya sisipkan sini. Nah, kemudian pada kolom 2 terdiri dari siapa aja nih? 4 dan 9. Kita tuliskan dulu matriksnya A ya. Matriks A-nya yaitu negatif 1, 3, 2, 4. Kemudian 4-nya kita sisipkan sini, dan 9-nya sisipkan sini. Nah, sehingga setelah kita hitung, kita peroleh 20, 23, 40, 44. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian yang sebelah kanan, kita punya AB dikurangi dengan AC. Nah, di sini kita punya matriks A, kita kali dengan matriks B, dikurangi dengan matriks A, dikurangi dengan matriks C. Nah, kita kerjakan urut dulu ya dari depan. Nah, kita perkalian A dengan B, kita peroleh berapa nih? Matriks kolom 1, kolom 2. Nah, matriksnya dulu kita tulis negatif 1, 3, 2, 4. Kolom 1 terdiri dari bilangan siapa aja? 5 dan 7. 5 sisipkan sini dan 7 sisipkan sini. Kemudian pada kolom 2, siapa saja bilangannya? 6 dan 9 ternyata. Nah, kita di sini tuliskan negatif 1, 3, 2, 4. Kemudian sisipkan 6 dan sisipkan 9. Oke? Kemudian setelah kita hitung, kita peroleh 16, 21, 38, 48. Oke. Nah, kemudian begitu juga dengan A dikali dengan C. Matriks A dikali dengan matriks C. Kita peroleh, ingat ini matriks, kemudian kolom 1, kolom 2. Kolom 1 ada siapa aja? 1 dan negatif 1. Kita tuliskan matriksnya dulu, negatif 1, 3, 2, 4. Kemudian kita sisipkan satunya di sini dan negatif satunya di sini. Oke. Kemudian kita berpindah pada kolom yang kedua. Terdiri dari siapa aja ini?
bilangannya adalah 2 dan 0. Nah, kita tuliskan matriksnya yaitu negatif 1, 3, 2, 4. Sisipkanlah 2 di sini dan 0-nya di sini. Kemudian setelah kita hitung, kita peroleh negatif 4, negatif 2, negatif 2, dan 4. Nah, kemudian hasil perkalian AB kita kurangi dengan hasil perkalian AC. Nah, kita peroleh 16 dikurangi dengan negatif 4. Ya, ini ya. Nah, berapakah dia? Oh, 20. Kemudian 21 dikurangi dengan negatif 2. Oke, ini ya. Nah, berapakah dia? 23. Kemudian 38 dikurangi dengan negatif 2. Berapakah dia? Oh, ternyata 40. Nah, kemudian 48 dikurangi dengan 4 adalah berapa dia ini? Oh, ternyata 44. Nah, ternyata anak-anak hasilnya sama ya. Oke, anak-anak semua. Selanjutnya yaitu bagian sifat distribusi kanan. Nah, sifat distribusi kanan, di sini kita punya rumus dalam kurung B plus minus C, tutup kurung kali A, sama dengan B kali A ditambah dengan atau plus minus C kali A. Nah, maksudnya plus minus di sini, ketika kita di sini tandanya plus, maka di sini juga BA plus CA. Kemudian ketika tandanya negatif di sini atau dikurangi, maka di sini tandanya juga dikurangi. BA dikurangi CA. Jadi hanya untuk meringkas saja. Nah, kemudian contohnya matriks A kita adalah negatif 1, 3, 2, 4. B-nya adalah 5, 6, 7, 9. Kemudian matriks C-nya 1, 2, negatif 1, 0. Nah, kemudian di sini kita punya tabelnya, yaitu kita punya dalam kurung matriks B tambah matriks C, tutup kurung kali matriks A. Nah, di sini matriks penjumlahan matriks B dan C ini dikerjakan terlebih dahulu karena dia ada di dalam kurung, ya. Nah, kita peroleh 5 tambah 1 sama dengan 6, kemudian 6 tambah 2 adalah 8, 7 ditambah negatif 1 adalah 6, dan 9 tambah 0 adalah 9. Nah, kemudian kita kali dengan matriks A kita, yaitu negatif 1, 3, 2, 4. Oke? Nah, ingat ya perkalian matriks. Nah, kita punya matriks, kemudian kolom 1, kolom 2. Tulis dulu matriksnya 6, 8, 6, 9, kemudian kolom 1 terdiri dari bilangan negatif 1 dan 2. Negatif 1-nya sisipkan sini dan 2-nya sisipkan sini. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita punya 6, 8, 6, 9. Nah, kita sisipkan angka 3-nya di sini dan 4-nya di sini. Kemudian kita peroleh hasilnya adalah 10, 50, 12, 5, 4. Nah, kemudian untuk BA ditambah dengan CA. Matriks B kita kali A dulu ya. Ditambah dengan matriks C kali A. Nah, ini kerjakan terlebih dahulu. Matriks B kali dengan A. Ingat, perkalian matriks. Nah, matriks kolom 1, kolom 2. Matriksnya tulis dulu 5, 6, 7, 9. Kemudian kali dengan anggota kolomnya ini, yaitu negatif 1, 2. Negatif 1-nya sisipkan sini dan 2-nya sisipkan sini. Kemudian kolom 2 terdiri dari bilangan siapa aja? 3 dan 4. Kemudian kita tuliskan 5, 6, 7, 9. Nah, kemudian 3-nya sisipkan sini dan 4-nya sisipkan sini. Nah, kita peroleh, kita hitung, dapatlah 7, 3, 9, 11, 5, 7. Oke. Nah, kemudian untuk matriks C kali A. Nah, kita peroleh ini matriks kolom 1, kolom 2. Matriksnya tulis 1, 2, negatif 1, 0. Kemudian kita sisipkan negatif 1-nya di sini dan 2-nya di sini. Nah, kemudian kolom kedua. Perhatikan kolom kedua sekarang. Nah, kita tuliskan matriksnya 1, 2, negatif 1, 0. Kemudian angka 3-nya kita sisipkan sini dan 4-nya sisipkan sini. Kemudian kita peroleh 3, 11, 1, negatif 3. Nah, kemudian hasil perkalian B dengan A dan C dengan A, kita jumlahkan. 7 tambah 3, 10. 39 tambah 11, 50. 11 tambah 1, 12. 57 ditambah dengan negatif 3 adalah 54. Nah, seperti itu. Jadi berlaku ya rumusnya ini. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, masih matriks yang sama, yaitu A-nya adalah negatif 1, 3, 2, 4.
B-nya 5, 6, 7, 9. C-nya adalah 1, 2, negatif 1, 0. Nah, di sini tandanya minus atau dikurangi ya, di sini. Nah, kita punya dalam kurung B dikurangi dengan C kali dengan A. Terus di sini kita punya B kali dengan A dikurangi dengan C kali A. Nah, bagian sebelah kiri dulu. Nah, ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah matriks B kurangi dengan C dulu ya. Nah, kita punya 5 kurangi 1 adalah 4. 6 kurangi 2 adalah 4. 7 dikurangi negatif 1 adalah 8. 9 kurangi 0 adalah 9. Nah, kemudian matriks A-nya kita tuliskan sini. Nah, ingat sekarang perkalian matriks. Ada matriksnya, kemudian ada kolom 1 dan kolom 2. Matriksnya kita tulis dulu, 4, 4, 8, 9. Pada kolom 1, kita punya bilangan berapa aja? Negatif 1 dan 2. Negatif 1-nya sisipkan sini, dan 2-nya sisipkan sini. Nah, kemudian kita beralih ke kolom 2. Anggotanya siapa nih? 3 dan 4. Kita tuliskan matriksnya 4, 4, 8, 9. 3-nya sisipkan sini, dan 4-nya sisipkan sini. Nah, setelah dihitung, kita peroleh 4, 28, 10, 60. Nah, kemudian bagian sebelah kanan. B kali dengan A dikurangi dengan C kali A. Jadi, kita kerjakan urut dari depan sini. B kali A, matriks B kita kali dengan matriks A. Ingat, di sini matriks, kemudian kolom 1, kolom 2. Matriksnya kita tulis dulu, 5, 6, 7, 9. Dalam kolom 1, di sini kita punya bilangan siapa aja? Negatif 1 dan 2. Negatif 1-nya kita sisipkan sini, dan 2-nya sini. Nah, kemudian pada kolom kedua kita punya bilangannya siapa? 3 dan 4. Nah, kemudian matriksnya kita tulis 5, 6, 7, 9. Kemudian 3-nya sisipkan sini dan 4-nya sisipkan sini. Kemudian diperhitungkan, kita peroleh 7, 3, 9, 11, dan 5, 7. Nah, kemudian C kali A. Sama ya, di sini adalah matriksnya, kemudian ada kolom 1 dan kolom 2. Pada kolom 1 ada siapa bilangannya? Negatif 1 dan 2. Kita tuliskan matriksnya dulu. 1, 2, negatif 1, 0. Kemudian kita sisipkan negatif 1 di sini dan 2-nya di sini. Nah, kemudian pada kolom kedua bilangnya siapa aja ini? 3 dan 4. Nah, kita tuliskan matriksnya dulu. 1, 2, negatif 1, 0. Kemudian 3-nya sisipkan sini dan 4-nya sisipkan sini. Sehingga kita hitung, kita peroleh 3, 11, 1, negatif 3. Nah, hasil perkalian B dengan A, kita kurangi dengan hasil perkalian C dengan A. Sehingga diperoleh 7 kurangi 3 berapa? 4. 39 kurangi 11 adalah 28. Kemudian 11 dikurangi dengan 1 adalah 10. Kemudian 57 dikurangi dengan negatif 3 adalah 60. Oh, ternyata sama hasilnya. Sehingga berlaku ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian anak-anak kita lanjut pada matriks persegi. Terdapat suatu matriks identitas, yaitu I. Sedemikian sehingga berlaku IA sama dengan AI sama dengan A. Nah, contohnya saja secara sederhana misalnya kita punya 4 dikali dengan berapa? Dikali dengan berapakah yang hasilnya adalah dirinya sendiri? 4 kali berapa yang hasilnya adalah 4? Oh, ternyata hasilnya di sini titik-titiknya yang memenuhi adalah 1. Ya, ini identitas. Jadi 4 kali berapa yang hasilnya 4? Oh, ternyata 1. Nah, 1 adalah identitas dari perkalian. Sama halnya seperti tadi, penjumlahan kan identitasnya 0. Nah, kalau di perkalian itu identitasnya adalah 1. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat. Misalnya kita punya matriks A, yaitu negatif 1, 3, 2, 4. Nah, maka kita harus membuktikan IA sama dengan AI sama dengan A. Nah, di sini berarti namanya matriks identitas. Masih ingat ya? Matriks identitas itu diagonal utamanya bernilai 1 dan lainnya itu bernilai 0. Oke? Nah, di sini kita punya diagonal utama. Kita punya
Matriks identitas kita adalah 1, 0, 0, 1. Ingat di sini diagonal utamanya adalah 1, 1 ya. Semuanya 1, bernilai 1. Selain itu 0. Nah, kemudian kita kali dengan matriks A kita. Nah, kita peroleh, ingat di sini adalah matriks, kemudian kolom 1, kolom 2. Matriksnya kita tulis 1, 0, 0, 1, kemudian kolom satunya terdiri dari bilangan negatif 1 dan 2. Negatif satunya kita sisipkan sini dan 2-nya sisipkan sini. Nah, kemudian kolom kedua kita punya bilangannya adalah 3 dan 4. Nah, berarti di sini kita tuliskan dulu ya. Matriksnya yaitu 1, 0, 0, 1. 3-nya kita sisipkan sini dan 4-nya sisipkan sini. Nah, kemudian kita peroleh, yaitu setelah kita hitung dapatlah negatif 1, 3, 2, 4. Nah, kemudian pada kolom berikutnya kita punya kolom AI. Kolom AI ini yaitu matriks A kita kali dengan matriks identitas kita. Yaitu siapa? Diagonal utamanya 1 ya. Berisi 1 semua dan selain itu 0. Oke, nah kita kalikan antara matriks A dengan matriks identitas kita. Kita punya matriks, kemudian di sini kita punya kolom 1 dan kolom 2. Oke. Matriks kita tulis negatif 1, 3, 2, 4-nya ditulis dulu ya. Kemudian satunya sisipkan sini dan 0-nya sisipkan sini. Kemudian pada kolom kedua siapa saja dia? 0 dan 1. Kita tulis dulu matriksnya negatif 1, 3, 2, 4. 0-nya sisipkan sini dan satunya sisipkan sini. Nah, setelah dihitung kita peroleh negatif 1, 3, 2, 4. Nah, kemudian untuk yang matriks A-nya, di sini kita tuliskan saja. Nah, oh ternyata dari ketiga kolom yang kita punya ini menghasilkan matriks dengan ordo 2 kali 2 dan elemen atau anggotanya pun sama semua. Oh, ternyata berlaku. Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu sifat untuk jika matriks A kita kalikan dengan matriks B sama dengan matriks 0. Maka belum tentu A-nya itu atau matriks A-nya itu matriks 0 atau B-nya juga sama dengan matriks 0. Jadi belum tentu. Nah, contohnya saja ini. Misalnya kita punya matriks A-nya adalah 01, 02. B-nya adalah 37, 00. Nah, di sini kita punya tabel perkalian matriks A dengan B dan di sini punya matriks 0, oke? Matriks A kali matriks B. Oke, di sini kita tuliskan, kemudian ingat perkalian matriks. Kita punya matriksnya kolom 1 dan kolom 2. Matriksnya kita tulis dulu ya, untuk kolom 1. Kolom 1 ini dia bilangannya berapa aja? 3 dan 0. Matriksnya kita tulis dulu 01, 02. Kemudian 3-nya sisipkan sini dan 0-nya sisipkan sini. Kemudian matriks selanjutnya untuk kolom yang kedua, yaitu kita tuliskan dulu 01, 02. Kemudian bilangannya ada berapa aja nih? Di kolom kedua ini ada 7 dan 0. 7-nya sisipkan sini dan 0-nya sisipkan sini. Nah, setelah dihitung, oh ternyata hasilnya adalah matriks 0. Nah, kemudian kita tadi punya bagian sebelah kanan ini, kita punya matriks 0. Oh, ternyata A dikali B itu hasilnya adalah matriks 0. Tetapi kita tahu bahwa matriks A kita ini adalah bukan matriks 0 ya. Dan juga matriks B kita ini juga bukan matriks 0. Jadi belum tentu A-nya itu matriks 0 dan B-nya matriks 0. Nah, ingat ya, matriks 0 itu semuanya bernilai 0. Sedangkan ini ada bilangannya. Bilangan selain 0 kan ada ini di matriks A maupun matriks B, oke? Nah, begitu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada bagian menentukan sifat selanjutnya ya, yaitu jika perkalian dari matriks A kali B sama dengan perkalian dari matriks A kali C, maka belum tentu B itu sama dengan C. Nah, contohnya saja ini. Ibu punya sebuah contoh dengan A-nya adalah 01, 02, B-nya adalah 11, 34, dan C-nya adalah 25, 34. Coba kita
lihat pada tabel kita ini. Kita punya perkalian AB pada kolom sebelah kiri, yaitu matriks A kali matriks B. Ingat, matriks kolom 1, kolom 2. Matriks kita yaitu 0, 1, 0, 2. Pada kolom 1 ada siapa aja? Yaitu ada 1 dan 3. Satunya sisipkan sini dan 3-nya sisipkan sini. Nah, kemudian pada kolom 2 kita punya bilangannya berapa? 1 dan 4. Kita tuliskan dulu matriksnya 0, 1, 0, 2. Kemudian matriksnya, kemudian kita sisipkan angka 1 di sini dan di sini 4. Oke. Kemudian kita hitung dan kita peroleh hasilnya adalah 3, 4, 6, 8. Nah, untuk yang bagian sebelah kanan, kita punya matriks A-nya ini dan matriks C-nya adalah ini. Kemudian ingat perkalian matriks kolom 1, kolom 2. Matriksnya kita tulis dulu 0, 1, 0, 2. Kemudian kolom 1 ada siapa aja? 2 dan 3. 2-nya kita sisipkan sini dan 3-nya sisipkan sini. Kemudian pada kolom yang kedua, kita ada bilangan siapa aja ini? 5 dan 4. Oke, kita tuliskan matriksnya dulu. 0, 1, 0, 2. 5-nya sisipkan sini dan 4-nya sisipkan sini. Sehingga kita peroleh 3, 4, 6, 8. Oh, ternyata hasilnya sama nih. Ordonya 2 kali 2 dan anggota matriksnya juga sama, yaitu 3, 4, 6, 8. Nah, jadi AB sama dengan AC, di mana B dan C-nya itu tidak sama, ya kan? Di sini kita punya A dikali B hasilnya segini, kemudian A dikali C hasilnya segini. Tetapi kita tahu bahwa B dan C kita ini anggotanya tidak sama kan yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi terbukti ya. Oke anak-anak semua, kita lanjut pada sifat berikutnya ya. Yaitu jika A transpos dan B transpos berturut-turut adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka berlaku perkalian AB kita transposkan sama dengan B transpos kita kali dengan A transpos. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Kita punya matriks A-nya adalah negatif 1, 3, 2, 4. B-nya adalah 5, 6, 7, 9. Sehingga A transpos kita adalah negatif 1, 2, 3, 4. B transpos kita adalah 5, 7, 6, 9. Nah, kemudian pada tabel kita punya perkalian AB kita transposkan. Di sini perkalian A dengan B kita peroleh berapa nih? Matriks kolom 1, kolom 2. Matriksnya kita tulis negatif 1, 3, 2, 4. Pada kolom 1 kita punya anggotanya 5 dan 7. Nah, kita sisipkan 5 di sini dan 7-nya di sini. Oke. Kemudian pada kolom 2 anggotanya siapa? 6 dan 9. Nah, kita tulis dulu matriksnya di sini. Negatif 1, 3, 2, 4. Nah, tadi angka 6 dan 9, 6-nya sisipkan sini dan 9-nya sisipkan sini. Sehingga kita hitung, kita peroleh hasilnya adalah 16, 21, 38, 48. Nah, kemudian kita transposkan matriks ini menjadi 16, 38, 21, 48. Nah, kemudian untuk bagian kolom sebelah kanan, kita punya B transpos, A transpos. Nah, B transpos kita ini ya, dan A transpos kita ini, kemudian kita kalikan. Ingat, matriks kolom 1, kolom 2. Matriks kita tuliskan yaitu 5, 7, 6, 9. Pada kolom 1 kita punya bilangan berapa saja? Negatif 1 dan 3. Negatif 1 sisipkan sini dan 3 sisipkan sini. Nah, kemudian kita pada kolom yang kedua, anggotanya siapa? 2 dan 4. Kita tuliskan dulu matriks ini, yaitu 5, 7, 6, 9. Kemudian 2-nya sisipkan sini dan 4-nya sisipkan sini. Sehingga kita peroleh 16, 38, 21, 48. Nah, sehingga, oh ternyata hasil akhirnya sama ya. Matriksnya ordonya 2 kali 2 semua. Kemudian anggota matriksnya juga sama, 16, 38, 21, 48. Oh, ternyata berlaku rumusnya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian untuk catatannya. Nah,
kita harus selalu memegang teguh ya. Perkalian matriks itu untuk A dikali dengan B, hasilnya itu tidak akan sama dengan B dikali dengan A. Jadi kita harus hati-hati ya. Di sini perlu digaris besar. Jadi AB tidak sama dengan BA. Nah, perkalian matriks AB hanya dapat dilakukan jika kolom matriks A sama dengan baris matriks B. Jadi, yang tadi sambil mengingat ya, M kali N untuk matriks A, kemudian yang B itu ukurannya adalah N kali P. Nah, hasilnya adalah M kali P, ya kan? Jadi, N-nya lebur. Nah, seperti itu. N-nya lebur itu artinya adalah kolom matriks A itu sama dengan baris matriks B, ya. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian matriks identitas I, yaitu matriks persegi dengan semua elemen diagonal utama adalah 1. Ingat ya, matriks persegi, elemen diagonal utamanya adalah 1, dan juga elemen yang lainnya 0. Jadi, matriks identitas itu untuk kondisi atau keadaan khusus, ya. Diagonal utamanya isinya adalah angka 1 semua, sedangkan untuk elemen-elemen yang lainnya adalah 0. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemangkatan matriks. Nah, anak-anak, pada pemangkatan matriks ini hanya berlaku pada matriks persegi saja ya. Jadi, matriks yang sisi dan sisinya itu sama. Baris dan kolomnya itu sama ya. Nah, di sini ketentuannya adalah, misalkan matriks A adalah matriks persegi dengan ordonya adalah N kali N, maka A kuadrat sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A kali A kuadrat, ya kan? Sama seperti substitusi, seperti itu ya. Kemudian 4, A pangkat 4 sama dengan A kali A pangkat 3. Nah, dan seterusnya. Nah, contohnya saja ini. Misalnya, kita punya matriks A-nya adalah negatif 1, 3, 2, 4. Nah, A kuadratnya adalah, ya, matriks A tadi kita kali dengan matriks A lagi, yaitu kita peroleh berapa? Perkalian ingat matriks kolom 1, kolom 2. Matriksnya kita tulis dulu, min 1, 3, 2, 4. Kemudian ingat pada kolom 1 terdiri dari bilangan berapa nih? Negatif 1 dan 2. Sisipkan negatif 1 di sini dan 2-nya di sini. Nah, kemudian pada kolom 2 terdiri dari bilangan berapa saja nih? 3 dan 4. Oh, kita tuliskan dulu ya. Untuk matriksnya, negatif 1, 3, 2, 4. Kemudian 3-nya sisipkan sini dan 4-nya sisipkan sini. Kemudian kita hitung dan kita peroleh hasilnya adalah 7, 9, 6, 2, 2. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk matriks A pangkat 3. Nah, A pangkat 3 itu kan A dikali dengan A kuadrat kan? Nah, A-nya kita ini dan A kuadratnya kita tadi kan udah memperoleh 7, 9, 6, 2, 2 tadi. Oke? Nah, kemudian kita kalikan lagi. Matriks kolom 1, kolom 2. Nah, kita punya matriksnya adalah negatif 1, 3, 2, 4. Kolom 1 terdiri dari bilangan 7 dan 6. 7-nya kita sisipkan sini dan 6-nya sisipkan sini. Nah, kemudian pada kolom 2 terdiri dari bilangan berapa saja nih? 9 dan 22. Kemudian kita tuliskan matriksnya negatif 1, 3, 2, 4. 9-nya sisipkan sini dan 22-nya sisipkan sini. Sehingga kita hitung, kita peroleh hasilnya adalah 11, 57, 38, 106. Dan seterusnya ke bawah ya. Jadi harus diingat-ingat ini. Nah, anak-anak, selanjutnya masih pada pemangkatan matriks ya. Nah, di sini kita punya pada matriks persegi A berlaku juga A pangkat 0 sama dengan identitas. Dan matriks A pangkat dengan N sama dengan A dikali dengan matriks A pangkat N dikurangi dengan 1. Nah, dengan syaratnya adalah N-nya itu positif ya. N-nya lebih dari 0. Nah, contohnya saja ini. Misalnya, kita punya matriks A dengan anggota negatif 1, 3, 2, 4. Ingat, ketika kita punya A pangkat 0 adalah 1. Nah, kita tahu ya, 1 tadi adalah identitas perkalian. Nah, kita punya A pangkat 0, berarti matriks kita dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah
matriks identitas. Nah, kemudian kita punya A pangkat N sama dengan A dikali dengan A pangkat N min 1. Akan lagi sama dengan A pangkat 1 kita tambah dengan N dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah A pangkat N. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam matriksnya ke dalam rumus. Yaitu kita punya matriks A pangkat dengan N sama dengan matriks A kita kali dengan matriks A-nya kita pangkatkan lagi dengan N min 1. Hasilnya adalah matriks A pangkat 1 ditambah dengan dalam kurung N min 1. Hasilnya adalah matriks A dipangkatkan dengan N. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu jika R dan S adalah bilangan bulat berlaku A pangkat R, A pangkat S sama dengan A pangkat R tambah S. Dan dalam kurung A pangkat R, kemudian kita pangkatkan lagi dengan S, hasilnya adalah A pangkat R kali S. Nah, contohnya saja ini. Misalkan kita punya matriks A dengan anggota negatif 1, 3, 2, 4, maka berdasarkan rumus umum tadi, kita peroleh matriks A-nya kita masukkan, matriks A pangkat dengan R, kita kali matriks A pangkat dengan S. Hasilnya adalah matriks A dipangkatkan dengan R ditambah dengan S. Nah, seperti itu. Kemudian, kita punya matriks A pangkat R. Ya, ini matriks A pangkat R, kemudian kita pangkatkan lagi dengan S, maka hasilnya adalah matriks A dipangkatkan dengan R kali S. Nah, seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, Ibu cukupkan sekian untuk materi pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Oh iya, jangan lupa ini ada tugas, tolong kerjakan latihan soal pada LKS halaman 53 sampai 54 bagian A saja dan halaman 61 sampai 63 bagian A saja. Nanti jawabannya dikumpulkan melalui kuis pada Edmodo ya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar masih pada materi matriks yaitu pada bagian determinan dan inverse matriks. Oke. Jangan lupa untuk dipelajari agar besok kita lebih mudah dalam memahami bersama, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.